Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim al-Islam Kaujan Kidul, Kota Serang, Provinsi Banten, yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran di program Ngaji Subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Kita menyisahkan beberapa ayat dari surah Al-Insan, di mana pada kajian subuh kemarin begitu banyak sudah kita mendapatkan informasi tentang diri kita ini sebagai Al-Insan. Lalu Allah memberikan tawaran kepada kita dua pilihan. Silakan pilih. Apakah kita mau menjadi syakiran, manusia yang tahu berterima kasih, sehingga seluruh aktivitinya, kegiatannya di dunia itu adalah refleksi dari sikap berterima kasih atau bersyukur itu. Apa bentuknya? Baik berterima kasih dalam rangka memenuhi hak-hak Allah, maupun berterima kasih dalam rangka memenuhi hak-hak manusia. Atau pilihan kedua, yaitu kafur, menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Selanjutnya Allah menggambarkan untuk kita semua bagaimana kesulitan kalau kita memilih jalan hidup merefleksikan dengan cara merefleksikan sikap tidak tahu diri. Diberi hidup tidak digunakan untuk berterima kasih. Mampu menggerakkan organ-organ tangan tidak digunakan. Seluruh organ badan atau tubuh kita itu untuk berterima kasih kepada Allah ataupun memenuhi hak manusia. Diberikan kekayaan, kemudahan, kekayaan dan lain sebagainya, tidak digunakan untuk berterima kasih, untuk bersyukur. Malah sebaliknya mengharapkan kehidupan yang tidak ada pula demi mengejar kesenangan sesaat. Maka itu disebut kafur. Orang seperti itu akan disediakan kehidupan yang sulit dan sangat sulit di akhirat nanti. Oleh karena itu maka sebaliknya, orang yang tahu berterima kasih baik dalam rangka memenuhi hak-hak Allah maupun hak-hak manusia, maka akan mendapatkan kemudahan bukan hanya di alam kubur, di pada masa dan seterusnya. Kita akan kekal di dalam kenikmatan, kelezatan surga. Allah begitu merinci, walaupun tidak bisa menggambarkan surga secara seutuhnya, tapi informasi awal ini mestinya menggerakkan kita untuk bersemangat, memilih menjadi orang bersyukur. Bayangkan tempat tidur yang dihias, minumannya yang luar biasa yang di dunia ini diharamkan, khamr dengan topping yang luar biasa. Dan kita akan melanjutkan ayat kita, yaitu bagaimana situasi di surga itu. Karena kita ini bak raja, seperti raja yang begitu dimanja di dalam surga ini. Pastilah
diperlukan banyak pelayan. Maka marilah kita lanjutkan ayat-ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa yatufu alaihim wildan mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lulu'an mansura. Wa yatufu alaihim wildan, selama kita di surga, ya Allah, kita akan dikelilingi oleh anak-anak yang melayani kita. Ini kata wildan untuk menjelaskan kepada kita, tidak bikin sumpah siapapun yang melayani kita, berkeliling, tidak perlu harus mencari, menunggu dulu. Nanti kalau lewat pelayannya, kalau kita di toko, di kafe, atau di rumah makan mewah, di suatu destinasi, kita harus menekan tombol atau alat untuk memberitahu kita butuh dilayani, atau menunggu pelayan yang lewat. Ini tidak perlu. Di surga terus menerus pelayan itu ada, berkeliling, berputar, wildanun mukhalladuna, yang memang tidak menua, tidak bertambah umurnya. Ya, ini kata mukhalladun, yang kekal, bukan pelayan, karena semua yang di surga pasti kekal. Kita ini kalau diizinkan dengan rahmat Allah dimasukkan dalam surga, ya pasti kekalnya, seluruh perangkatnya kekal. Jadi yang mukhalladun adalah usianya tetap segitu, menyenangkan, menyegarkan. Karena jujur saja kita sumpah kalau yang melayani kita lambat karena tua, kucel karena sudah tidak mau bertanda karena usia. Ini anak-anak yang menyegarkan, menyenangkan, dan tidak pernah berhenti, berputar terus, sehingga begitu kita punya keinginan, tinggal bilang, atau tinggal menghadirkan, atau bahkan Allah langsung menyodorkan pelayan itu. Subhanallah, subhanallah ya. Idza hasibtahu, idza ra'aitahum hasibtahum lulu'an mansura. Kalau kita lihat mereka itu pelayan-pelayan, maka kita pikir itu adalah mutiara yang bertebaran untuk menunjukkan saking banyak. Mutiara juga untuk menunjukkan memang menyenangkan. Kita senang mutiara di dunia ini, batu mulia itu. Nah, itu digambarkan oleh Allah, pelayan itu bak mutiara, karena sangat senang. Tapi mutiara di dunia yang kita miliki, kita sembunyikan, khawatir hilang. Sedangkan ini berkeliaran, menarik perhatian mata, senang kita. Kadang-kadang kita punya banyak pelayan, ada rasa kesal, kita minta pelayan itu, saya tidak mau lihat muka kamu, karena kita tidak senang. Atau mungkin pelayan kita dalam keadaan baunya tidak enak, kita coba dekat-dekat. Di surga semua pelayan menyenangkan, berkilauan, dan tidak pernah terlambat ketika kita menginginkan sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan wa yatufu alaihim bildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ini soal pelayan. Siapapun yang melayani kita bukan soal bidadari. Ini soal pelayan. Karena kita memang
ibarat raja yang dilayani semuanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada artinya dunia ini dibandingkan jamuan Allah nanti kepada ahli surga. Mudah-mudahan kita ada di dalam kelompok itu. Amin ya rabbal alamin. Wa idza ra'aita summa ra'aita na'ima wa mulkan kabir. Begitu kita lihat lagi, maka kenikmatan bertambah. Kenikmatan bertambah. Wa mulkan kabir. Dan seperti besar kekuasaan kita. Ya Allah, Bapak-bapak, mari kita bandingkan kehidupan kita di dunia ini. Kenikmatan kita tidak stabil. Kadang kita sumpah, lihat rumah kita. Begitu kita menoleh ke rumah tetangga, semakin sumpah lagi lihat rumah kita. Mobil mewah yang kita beli, kadang-kadang begitu sumpah. Begitu melihat mobil lain melintas, lebih sumpah lagi. Timbul rasa tidak senang. Tapi melihat seluruh fasilitas surga, begitu kita lihat dan kita lihat lagi, isinya senang. Namun senang terus, menyenangkan terus. Tidak tergiurkan bapak-bapak, ibu-ibu dengan surga, dengan sarana surga, dengan fasilitas surga, dengan jamuan Allah untuk kita semua di surga nanti. Sadarilah, sekali lagi sadarilah, yang kita sebut menyenangkan di dunia ini tidak ada apa-apa dibanding kesenangan kita di surga nanti. Dan lihatlah, Allah mengingatkan kita wa mulkan kabira, yang kita sebut kekuasaan di dunia ini tidak ada apa-apanya, sangat tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika kita diperlakukan oleh Allah bak raja seperti seorang raja, dilayani dengan berbagai sarana menyenangkan, kekuasaan yang besar yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan apapun di dunia ini. Kita memiliki rumah, maka kita dikatakan sedang menguasai rumah itu. Apakah selamanya? Tidak. Apakah besar? Tidak. Kita memiliki mobil, maka kita menguasai mobil itu. Mobil itu mobil mewah. Apakah besar? Tidak. Satu saat ada penyusutan, menyusut lagi, harganya berkurang, menyusut lagi, caranya mudah, menyusut lagi, perlu ganti order. Semua tidak besar. Apalagi jabatan-jabatan publik, kekuasaan-kekuasaan untuk memimpin lembaga-lembaga publik, semua ada periodenya, semua ada akhirnya. Tapi kekuasaan kita di surga adalah khalidina fiha, selama-lamanya. Tidak ada berhenti, tidak ada tidurnya. Kita terus menikmati di surga. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kajian kita terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan jamuan Allah, kelezatan Allah pada jamuan di surga nanti bisa mendorong kita untuk merubah paradigma. Surga ini tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa dibandingkan dengan surga nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita teruskan ayat-ayat kita ini. Alaihim siyabu sundusin khudrun wastabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahur. Pakaian ini bicara apa yang kita pakai. Kalau kita bayangkan
ada pakaian tebal, di dalamnya puri, yang bagian tipis di dalam. Ya Allah, kita apa sih puri dari baju tebal kita? Paling kain yang tidak berapa harganya, karena yang mahal justru di bagian luarnya. Tapi di surga, ya bapak-bapak, ibu-ibu, bagian tipis di dalamnya pun yang paling mewah, yang kita sebut materialnya dengan sutra. Tapi sekali lagi, ini adalah material surga. Kendati pun sama-sama kita sebut sutra, tidak ada bandingannya. Sutra yang kita kenal di dunia berkesamaan namanya, sama-sama namanya sutra. Itu dengan sutra yang ada di surga nanti. Tapi bayangkan oleh kita, berapa kali kita pakai baju sutra? Hanya di acara tertentu. Di surga setiap saat kita pakai sutra, baik yang bagian tipis maupun bagian tebal. Sundus itu yang tipis, istabrok bagian yang tebal. Semua adalah sutra. Allah. Kadang-kadang pakaian kita berlapis-lapis. Kalau di Timur Tengah, setelah kita pakai bagian dalam, bagian luar, masih dibagi ada penutup, cover, bagian tipis dengan warna-warni, sehingga mempesona ya ulama-ulama besar di Timur Tengah. Bagian-bagiannya belum tentu sama yang terbaik. Tapi di surga, bagian dalamkah, bagian luarkah, yang tipiskah, yang tebalkah, semua adalah yang terbaik, yang terbuat dari sutra. Tapi jangan coba-coba bayangkan sutra yang di dunia ini akan kita temukan di surga. Lebih lagi. Kita semua butuh pakaian. Dan kita semua tidak senang pakaian kita tidak bagus. Kita semua butuh pakaian bagus. Sadarilah, semua itu akan menjadi jamuan kita di surga nanti. Maka timbulkan rasa ingin kita untuk menerima jamuan Allah dengan berbagai kelezatan di surga nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hullu asawiro min fiddatin. Ini culture ini ya. Jadi pembesar-pembesar dahulu menunjukkan kemewahannya itu dengan memakai gelang. Tentu kita lelaki, bapak-bapak semua tidak memakai gelang. Tapi raja-raja, pembesar-pembesar di Timur Tengah, bahkan di Nusantara, itu ditujukan dengan gelang-gelang terbuat dari fitur. Lagi-lagi kita akan ingatkan, sama-sama perak, tapi ini perak yang berbeda. Ini perak surga, gelang-gelang. Itu untuk menunjukkan betapa aksesoris yang digunakan luar biasa ramah. Jangan coba-coba, baik bapak-bapak apalagi ibu-ibu, merasa percaya diri dengan aksesoris-aksesoris yang dimiliki, karena itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan aksesoris yang akan disediakan oleh Allah, dipakaikan kepada kita di surga nanti. Kadang-kadang kita ini merasa tidak tampil percaya diri, kok ada yang gak enak, rupanya aksesoris. Bahkan ada yang sibuk bertanya, itu aksesoris yang ini, itu ingin tampil menawan. Tidak ada apa-apa dibanding aksesoris, perhiasan-perhiasan yang akan disediakan dan dipakaikan untuk kita semua di surga nanti. Ujung ayat ini Allah menyatakan,
Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan ya Allah, apa pantasnya kita ini minta diminumkan oleh Allah, tapi faktanya begitu. Allah menginformasikan, Allah yang saqahu memberikan minum untuk kita. Ya Allah, ya Allah, rasanya tidak pantas ya kita, tapi rupanya Allah sangat senang melihat kita di surga. Maka Allah sendiri yang saqahu memberi minum pada kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minumannya adalah minuman syaraban tahur, minuman yang suci dan mensucikan. Para ulama menggambarkan yang dimaksud dengan suci dan mensucikan di sini adalah yang tidak menimbulkan kotoran. Maka tidak ada toilet karena kita tidak buang air besar. Tidak ada toilet karena tidak buang air kecil. Tidak ada keringat karena tidak berkeringat. Karena kita minumannya adalah tahur, suci dan mensucikan, yang tidak menimbulkan kotoran, bahkan tidak menimbulkan bau yang tidak enak, baik dari mulut, dari pori-pori dalam bentuk keringat, bahkan tidak menimbulkan penyakit. Itu yang dimaksud dengan syaraban tahur. Coba bapak-bapak, ibu-ibu renungkan, ada minuman seperti itu yang kita minum di dunia ini, semua menimbulkan efek. Lihat air kencing kita, berubah-ubah warna dan kadar kandungan tergantung dengan apa yang kita minum. Semua menginformasikan kotor, bau, berpenyakit. Tapi minuman di surga tahur, suci, mensucikan, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan warna, dan tidak menimbulkan kotoran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ya Allah, ya Allah, mari kita baca baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu yang berbagi ayat ini. Ini ayat penting yang akan menjadi clue bagi kita. Kita diberikan dua pilihan, maka silakan katuran, mau syakuran, mau syakiran, atau mau kafuran. Mau jadi orang yang pernah sekali saya bersyukur, atau kafuran, orang yang tidak tahu berterima kasih lalu kufur nikmat dan kemudian jadi kafir. Maka terhadap kemampuan kita, kerja keras kita untuk terus-menerus berterima kasih kepada Allah, baik memenuhi hak-hak Allah maupun hak-hak manusia. Tidak ada yang kita kerjakan kecuali sikap terima kasih pada kita. Maka Allah menyambut kita dengan ucapan, bahkan dengan sambutan, inna hadza kana lakum jazaa'an. Welcome, selamat datang, nikmati, nikmati. Ini adalah balasan untuk kalian. Wa kana sa'yukum mashkura. Jaza itu bukan ajr, bukan ajr yang biasa kita artikan dengan ganjaran atau pahala. Ajrun selalu merefleksikan sesuatu yang setimpal, upah yang setimpal, pahala yang setimpal, maka disebut ajr. Tapi jaza tambah, balasan yang lebih, jaza balasan yang lebih. Ya Allah, tidak cukup amal kita membeli seluruh hal yang tadi diceritakan Allah di ayat-ayat sebelum. Layanan-layanan, jamuan-jamuan, fasilitas-fasilitas,
sarana-sarana yang ada di surga. Tidak cukup amal kita untuk membeli, tapi Allah senang karena kita pandai bersyukur. Maka dilebihkan walaupun tidak cukup, balasan Allah dilebihkan. Maka disebut dengan jaza, bukan ajr. Walaupun tidak cukup, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah ridho, puas, senang, maka ditambahi oleh Allah, maka disebut jaza. Lihat ya Allah kebaikan Allah. Allah menyambut kita. Ayo masuk, ayo masuk. Nikmati sarana jamuan ini. Laksana raja dengan kekuasaan yang besar di surga ini. Inilah balasan tambahan dariku, kata Allah. Wa sa'yukum mashkur. Sa'yukum, sa'i, activity Ibnu Hajar pula balik. Kegiatan yang terus menerus, tiada hentinya. Usaha kita di dunia untuk berterima kasih pada Allah itu dilabeli oleh Allah masykur, layak diberi ucapan terima kasih. Siapa yang mengatakan? Allah. Ya Allah, tidak pantas ya kita diberikan ucapan terima kasih. Tapi lihat keridhaan Allah, sampai Allah mengatakan usaha kalian layak mendapatkan ucapan terima kasih. Masykur, masykur ya Allah. Jangan sombong, jangan takabur ketika beramal. Jangan. Ini tidak lain adalah karena kita berterima kasih pada Allah. Diberikan kesempatan orang lain tidak beruntung, tidak mendapatkan kesempatan beribadah. Jangan sombong, bisa sholat malam. Ini hanya adalah izin Allah. Karena orang lain tidak diizinkan Allah, maka tidak mampu sholat malam. Bersyukurlah pada Allah. Allah memilih kita mendapatkan kesempatan itu. Jangan sombong. Sekali lagi, jangan sombong. Allah nanti akan menunjukkan rasa senang karena kita bersyukur pada Allah. Dengan balasan yang ditambah dan ucapan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita akan masuk paragraf baru untuk menegaskan, mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang memilih jalan hidup yang salah. Apa yang dinikmatinya di Mekah itu kemudian digunakan dengan foya-foya, diingatkan oleh Allah sebagai bentuk sifat Rahman dan Rahim. Diberikan Rasul, diberikan Nabi, diberikan Rasul, diberikan Al-Quran, tapi mereka malah menolak, bahkan menghujat Nabi, menghujat Al-Quran dengan berbagai banyak tuduhan. Maka kali ini akan dijawab oleh Allah, inna nahnu nazzalna alaikal Quran tanzila. Siapa yang bilang Al-Quran itu ciptaan Nabi? Ini ciptaan Allah. Buktinya inna, sesungguhnya kami ini. Tidak cukup itu, ditambah lagi nahnu, takkid. Sesungguhnya kami nazzalna, ditambah lagi kami yang turunkan tanzila, secara bertahap. Ada yang menantang Nabi, cobalah minta pada Tuhan, jangan sedikit-sedikit, sekaliguslah yang namanya wahyu dari Allah yang disebut Al-Quran ini. Maka dijawab oleh Allah, memang kami yang turunkan, bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril, kami Allah, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ini adalah dalil bahwa Al-Quran memang bukan ciptaan Nabi Muhammad, tapi ciptaan Allah dan diturunkan oleh Allah, dan diturunkan secara bertahap.
Tapi orang-orang kafir Quraisy luar biasa, sudah keterlaluan, sudah melampaui batas, menghujat Nabi Muhammad, membuli Nabi Muhammad. Bahkan apa mau Nabi Muhammad? Agar engkau berhenti meyakinkan kami tentang kesalahan agama atau cara hidup yang kami pilih. Kalau kamu mau perempuan, kami sediakan perempuan. Yang penting berhenti berdakwah dan berhenti menasihati Nabi Muhammad. Kalau mau kekayaan, maka katakan kami berikan kekayaan. Kalau mau jabatan, katakan kami berikan jabatan. Yang penting berhenti berdakwah. Tapi ditolak. Maka Allah memberi nasihat begitu besar, tantangan, intimidasi, kecaman, dan menyayat hati Nabi Muhammad. Maka diulang lagi oleh Allah agar Nabi Muhammad menguatkan hati. Fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah demi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah yang memelihara kamu. Wala tuti' minhu asiman wa kafura, dan jangan coba-coba kamu berkompromi, kamu mengadakan kesepakatan taat kepada orang-orang yang kerjanya bikin dosa dan tidak tahu terima kasih. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, maka insaflah dengan cara menyebut nama Allah baik pagi maupun petang. Berzikirlah kepada Allah ketika kita tertekan, maka sebut nama Allah. Bisa dengan subhanallah, bisa dengan Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah. Begitu banyak cacian, banyak hujatan. Bukan hanya telinga yang panas, bukan hanya hati yang mendidih, tapi fisik juga sesekali terluka. Tapi kata Allah, "Fadhkur isma rabbik", sebut nama Allah, dan itu akan menguatkan jiwa kita. Bersabar. Maka bersabar itu bukanlah dalam rangka supaya berhenti hujatan, bersabar supaya jangan berhenti siksaannya. Itu namanya tidak kuat, tapi agar tetap di dalam rel jalan Allah, berdakwah. Itu yang disebut bersabar. Kadang-kadang kita bersabar menanti berakhirnya siksaan, bukan. Bersabar mempertahankan kaki pijakan agar tetap istiqomah. Maka penuhi kesabaran kita dengan tetap berzikir kepada Allah baik pagi maupun sore. Wa minal laili, nah ini pernah kita bahas baik di dalam Al-Mudaththir maupun Al-Muzammil, yaitu bahwa sholat malam itu rahasianya adalah akan memperteguh perjuangan kita di esok harinya. Bagi siapapun yang ingin perjuangannya sukses di dalam mencapai petunjuk dan hidayah Allah, bukan dalam rangka dagang lancar, tapi dalam rangka istiqomah kepada Allah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan thawila, dan ambil bagian dari waktu malam itu untuk sholat. Ini faidah sholat malam. Dan ambil juga untuk bertasbih dalam waktu yang panjang. Kalau kemarin di surat sebelumnya, gunakan juga untuk membaca Al-Quran secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Ditambahkan di sini oleh Allah, gunakan waktu malam itu juga untuk bertasbih. Tapi bisa kita simpulkan bahwa bersihkan hati kita pada saat kita bangun malam itu. Jangan bangun malam dengan perasaan dendam sehingga kita menangis, ya Allah, itu si fulan telah manis. Bersihkan apapun yang terjadi dalam izin Allah. Bersihkan hati kita, serahkan semuanya pada Allah. Kita merasa sedih, ada problem, maka kita salat malam.
Bersihkan hati kita. Jangan kita merasa, kenapa ya Allah hidup saya begini. Jangan. Bersihkan. Jangan pernah menggugat Allah. Serahkan semuanya kepada Allah, karena tidak ada apapun yang terjadi kecuali dengan izin Allah dan dalam ruang lingkup pengetahuan dan ilmu Allah. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman sakila. Biarkan orang-orang kafir Quraisy itu, hai Muhammad, jangan dendam, jangan marah. Memang mereka begitu. Mereka itu keras kepala karena terperdaya kehidupan yang singkat ini, kesenangan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan kesenangan surga. Malah mereka memilih, mereka mempersulit diri nanti pada saat di alam kubur, pada saat hari kebangkitan, dan di neraka nanti mereka akan dikumpulkan di dalam azab yang pedih dan selama-lamanya. Nahnu khalaqnahu wa syadadna asrahu. Mereka itu kan kami, hai Muhammad, ya ciptakan. Mudah buat kami, kata Allah, kalau cuma mau mengganti mereka. Mudah. Ini ada yang menggambarkan para ulama mengganti dengan umat yang baru. Tapi ada juga yang menggambarkan buat Allah ini mudah, tapi dibiarkan oleh Allah dalam rangka untuk menjadi sebagaimana di awal surat, yaitu ujian kepada mereka. Ujian kepada mereka. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kalau Allah mau, maka bisa diganti oleh Allah dengan yang baru. Tapi Allah pilih biarkan mereka. Inna hadhihi tadhkirah. Inilah semua ini keadaan seperti ini. Ada yang terperdaya dengan kehidupan dunia, lalu tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur, memilih kehidupan foya-foya, mengabaikan aturan Allah, peringatan Allah, kufur nikmat. Dan sudah diingatkan, itu hanya akan menyebabkan mereka menandatangani kontrak kesulitan demi kesulitan, baik di alam kubur, dari kebangkitan, dan akhirnya di neraka. Atau kita memilih surga, maka kita hidup dengan penuh hati-hati. Tidak ada yang kita lakukan kecuali merefleksikan rasa terima kasih kita kepada Allah. Maka kita penuhi hak-hak Allah, kita penuhi hak-hak manusia. Terjadinya hal-hal seperti itu, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, adalah dalam rangka sebagai tadhkir, peringatan. Faman syaa takhalla ila rabbi sabila. Maka siapapun yang memang punya kehendak, punya kemauan, punya keinginan, punya semangat, maka pasti akan ditemukan jalan yang lebar, jalan untuk kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tapi itu pun sesuai dengan kehendak Allah. Inna Allah kana aliman hakim. Yudkhilu man yasha fi rahmatihi wa dhalimina a'adda lahum 'adzaban alim. Ada yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Bagaimana Allah akan memberikan rahmat dan hidayah? Ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa terima kasih. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sikap berterima kasih akan membuka jalan hidayah. Tahu diri bahwa semua yang kita miliki, kita lakukan adalah dengan izin Allah. Kita tahu diri, maka Allah menunjukkan rasa senang, maka dibuka jalan oleh Allah, jalan kebaikan. Tapi begitu kita punya sikap sombong,
tidak tahu diri, tidak mau berterima kasih, maka Allah juga tidak senang kita mendapatkan hidayah. Semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Maka kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu kita, tahu dirilah di dunia ini, bahwa apapun yang terjadi pasti dengan izin Allah. Apapun yang kita lakukan pasti dengan izin Allah. Apapun yang kita gunakan semua dengan izin Allah. Apapun yang kita miliki semua dengan izin Allah. Maka tahu dirilah, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita berupa jalan. Mungkin jalan mengakui kesalahan-kesalahan itu, maka kita bertobat kepada Allah. Kita kejar waktu yang tersisa untuk memenuhi hak Allah dan memenuhi hak manusia sebagai refleksi tanda terima kasih kita kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak tahu diri adalah orang yang menyiksa diri, orang yang mendolimi diri sendiri, termasuk di lingkungan kita. Orang tidak tahu terima kasih itu adalah orang yang menganiaya diri. Semakin hari semakin tidak ada orang berempati. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengunci surat ini, wadzalimina a'adda lahum azaban alim. Orang-orang yang tidak tahu diri itu, yang menyiksa diri dan mendolimi diri sendiri, tapi juga mendolimi Nabi Muhammad, mendolimi orang lain, mendolimi orang-orang yang telah memberi nasihat, itu akan disediakan kepada mereka, pasti disediakan dengan adab yang pedih. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dikelompokkan orang menjadi orang-orang yang tahu diri, tahu berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Inilah bapak-bapak ayat-ayat kita surah Al-Insan, dan dengan izin Allah kita telah menyelesaikan kajian kita, pembahasan kita dalam kajian tadabbur Al-Quran surah Al-Insan, dan kita masih menyisakan satu surah, wal mursalati al-mursalat. Mudah-mudahan esok waktu kita masih bisa meneruskan dengan surah yang terakhir di juz 29. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.